Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan panjang umur, sehat, dan dijauhkan dari mara bahaya. Kali ini Ustadz akan menjelaskan teks laporan percobaan dan bagian-bagian dari teks laporan percobaan. Maka dari itu, Ustadz harap kalian catat yang perlu dan yang penting-penting di materi yang akan Ustadz jabarkan atau yang akan Ustadz jelaskan nantinya di slide-slide yang akan Ustadz tampilkan. Maka dari itu, berkonsentrasi dan tetap semangat. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di pertemuan kedua kali ini, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi bereksperimen dengan pedoman laporan percobaan. Tapi sebelum itu, ataupun sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini Ustadz akan menjelaskan atau Ustadz akan mereview tentang bereksperimen dengan pedoman laporan percobaan. Nah, ada 3 subjudul yang mana ini akan menjadi pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan, yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan, dan yang ketiga yaitu fungsi teks laporan percobaan. Dari 3 subjudul yang Ustadz berikan di slide sebelumnya, nah kali ini Ustadz akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan. Nah, pasti timbul pertanyaan di benak kalian bahwa apa sih itu teks laporan percobaan? Nah, kali ini Ustadz akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, teks. Apa itu teks? Teks adalah naskah yang ditulis berupa tulisan bukan lisan. Maksudnya, teks adalah naskah yang memang benar-benar ditulis, bukan lisan atau bicara. Yang kedua adalah laporan. Apa itu laporan? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Contohnya, Ustadz memberikan satu tugas buat kalian, yaitu misalnya kalian Ustadz suruh buat teks prosedur. Nah, kalian harus melaporkan hasil tugas kalian itu kepada Ustadz agar kalian mendapatkan penilaian. Nah, itu maksudnya adalah sebuah laporan. Yang ketiga yaitu percobaan. Apa itu percobaan? Nama lainnya adalah eksperimen. Kalau dalam ilmu IPA, percobaan itu namanya adalah eksperimen. Apa itu eksperimen? Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan sebuah teori atau suatu teori. Nah, contohnya, kalian pernah belajar IPA dengan Ustazah Anjar, kalian pernah buat eh, satu ilmu kimia mengenai Gunung Merapi. Nah, itu merupakan salah satu percobaan. Jadi, dari pengertian teks laporan percobaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi mengenai paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan atau tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itu merupakan satu pengertian dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, yang kedua adalah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Nah, tadi setelah mempelajari pengertian dari teks laporan percobaan, kali ini kita akan belajar apa sih ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Nah, ciri-ciri dari teks laporan percobaan yang pertama adalah fakta. Apa itu fakta? Fakta artinya sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan kebenarannya. Namanya sudah fakta, berarti asli atau memang benar-benar bisa dibuktikan. Yang kedua yaitu lengkap. Agar yang disampaikan kepada pembaca dan dapat dipahami secara utuh, maka teks laporan percobaan itu dibuat secara lengkap. Dari apa saja? Dari pertama, dari judul, dari tujuan, alat dan bahan, dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu objektif. Apa itu objektif? Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, objektif merupakan tepat sasaran. Jadi teks laporan percobaan itu dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fakta. Apa itu fakta?
Fakta artinya sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ini Ustadz di sini akan memberikan dua contoh kalimat fakta dan opini. Kalian sudah pernah belajar di kelas 7 waktu itu mengenai teks fakta dan opini yang membedakan antara teks fakta dan opini. Nah, di sini Ustadz akan memberikan dua contoh teks yang mana di salah satu teks tersebut atau teks ini ada satu contoh teks opini. Kira-kira yang mana? Ayo kita baca satu-satu. Teks 1. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 27 mg. Sekitar 27 mg. Teks kedua, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, dari dua teks tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa teks 1 merupakan kalimat opini. Kenapa kalimat opini? Karena di situ terdapat kata sekitar. Kalau sekitar berarti itu masih menduga-duga. Sekitar berarti menduga-duga. Nah, teks kedua itu merupakan kalimat fakta karena memang kalimat tersebut sudah dibuktikan kebenarannya. Dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Karena di situ teksnya juga ataupun kata-katanya juga tidak ada terdapat kata-kata seperti kata sekitar. Nah, itu juga termasuk dalam kalimat fakta. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya adalah lengkap. Apa maksudnya? Agar yang disampaikan kepada pembaca dan dapat dipahami secara utuh, teks laporan percobaan itu dibuat secara lengkap dari judul sampai kesimpulan. Nah, nanti struktur isi dari teks laporan juga akan kita pelajari di slide selanjutnya. Objektif. Apa itu objektif? Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tepat. Kalau objektif artinya tepat. Sebelum melakukan sebuah percobaan, kita sudah memiliki hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah anggapan dasar atau dugaan awal. Contohnya, kalian membuat satu percobaan di sekolah yang mana kalian meneliti tentang saus jajanan di sekolahan kalian. Nah, kalian beranggapan bahwa semua saus yang ada di sekolah kalian itu mengandung zat pewarna buatan. Padahal sesungguhnya tidak semua makanan atau jajanan yang ada di sekolah kalian itu mengandung warna buatan. Nah, itu merupakan dugaan awal. Kenapa? Karena itu merupakan anggapan dasar kalian bahwa oh sebenarnya makanan yang ada di sekolah mengandung zat pewarna buatan. Ternyata tidak seperti itu. Nah, itu merupakan kalimat yang objektif atau tepat atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, nah setelah kalian mengerti ciri-ciri dari teks laporan percobaan, kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan yang pertama yaitu sebagai sumber informasi. Maksudnya di sini adalah kalian membuat teks laporan percobaan itu sebagai sumber untuk informasi. Misalnya kalau ada orang yang mencari ataupun yang ingin membuat laporan percobaan yang sama seperti kalian lakukan, tapi kalian sudah melakukannya duluan. Nah, si orang tersebut yang ingin melakukan percobaan yang sama dengan kalian akan mengambil ataupun akan nggak meniru sih sebenarnya, tapi akan melihat teks laporan percobaan yang sudah kalian buat sebelumnya. Jadi sebagai sumber informasi itu maksudnya adalah jadi teks laporan percobaan kalian dibuat itu dan dilihat oleh orang itu untuk menjadi sumber informasi baginya. Yang kedua yaitu sebagai bukti. Nah, maksudnya di sini adalah ini fungsi dari teks laporan percobaan ini setelah kalian membuat teks laporan percobaan itu akan dijadikan bukti bahwasannya kalian pernah melakukan percobaan tersebut. Yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu maksudnya adalah sebagai bentuk pemberkasan kalian bahwasannya kalian sudah pernah melakukan percobaan tersebut. Sebagai bukti pemberkasan kalian, dokumentasi. Dokumentasi itu kan artinya berkas.
Jadi sebagai bentuk pemberkasan kalian atau bahwasannya kalian sudah pernah melakukan percobaan tersebut, ada bukti fisiknya, ada dokumentasinya. Yang keempat yaitu sebagai pemecahan masalah. Nah, ini berkaitan dengan sebagai sumber informasi. Nah, setelah kalian melakukan sebuah percobaan atau menulis sebuah teks percobaan dan kalian simpen, nah setelah itu ada orang yang ingin melakukan teks percobaan ataupun yang melakukan teks percobaan yang hampir sama seperti kalian. Nah, jadi dia bisa membaca teks laporan percobaan yang kalian buat sebagai bentuk pemecahan sebuah masalah. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Nah, setelah kalian membuat teks laporan percobaan, ini sebagai bukti bahwasannya, oh, saya sudah pernah melakukan percobaan ini. Nah, inilah buktinya. Saya akan bertanggung jawab atas ini. Nah, itu dia dari fungsi teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya, setelah kita belajar tentang ciri dari teks laporan percobaan, kali ini kita akan mengidentifikasi ciri umum dari teks laporan percobaan. Apa bedanya? Yang awal tadi ciri itu merupakan ciri khusus, nah yang ini merupakan ciri umum dari teks laporan percobaan. Ciri umum berarti ciri-ciri yang lazim ataupun yang sering didapati di laporan dari teks laporan percobaan. Apa itu? Yang pertama yaitu melaporkan hasil percobaan. Jadi teks laporan itu dibuat tujuannya adalah yaitu untuk melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, dilakukan untuk menguji sesuatu. Maksudnya adalah dilakukan untuk menguji sesuatu benda yang mana yang itu akan menjadi sebuah laporan atau sebuah teks laporan percobaan. Yang ketiga yaitu selalu diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Maksudnya adalah di sini selalu diawali dengan tujuannya apa sih kalian melakukan teks percobaan itu, tujuannya untuk apa? Nah, itu dia. Yang selanjutnya adalah dilanjutkan dengan pemaparan bahan dan alat yang diperlukan. Dilanjutkan dengan pemaparan bahan dan alat yang diperlukan. Nah, di sini hampir sama dengan teks prosedur, tapi bedanya di sini adalah kalau di teks prosedur itu tidak punya ciri seperti memaparkan tujuan percobaan atau dilakukan untuk menguji sesuatu. Tapi kalau di prosedur yaitu cara bagaimana melakukan dan membuat sesuatu. Nah, di sini dia memaparkan tujuan percobaan dan dilanjutkan dengan memaparkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu setelah itu dilakukan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Nah, dilakukan prosedur berarti dia sama seperti hampir mirip dengan teks prosedur, yaitu dia menggunakan kata-kata yang pertama-tama, selanjutnya, kemudian. Nah, itu dia. Itu merupakan salah satu contoh dari teks prosedur atau jalan cerita dari teks prosedur. Selanjutnya yaitu diikuti dengan pencatatan hasil percobaan. Nah, maksudnya adalah setelah kalian melakukan hasil setelah kalian melakukan sebuah percobaan, kalian akan mencatat hasilnya, hasil percobaan itu. Apakah hasil percobaan itu baik atau tidak baik, ataukah hasil percobaan itu selesai atau tidak selesai? Nah, di sini dibuat di hasil pencatatan percobaan. Selanjutnya yaitu pemaparan dari hasil kesimpulan. Nah, setelah kalian membuat dari laporan hasil percobaan, kalian menguji sesuatu, diawali dengan memaparkan tujuan percobaan, dilanjutkan dengan pemaparan alat dan bahan, setelah itu dilakukan prosedur pelaksanaan, dan diakhiri lagi dengan pencatatan hasil percobaan. Nah, diakhiri lagi oleh pemaparan hasil kesimpulan. Dari semua yang unsur-unsur yang ada di atas, kalian tarik kesimpulan. Nah, selalu kesimpulan itu terletaknya atau ciri khusus terletak kesimpulan itu pasti adanya di akhir kalimat. Nah, selanjutnya adalah Ustadz akan membacakan salah satu contoh teks laporan percobaan. Di sini judulnya adalah pengujian keberadaan vitamin C dalam buah. Ternyata di sini ditulis tujuannya apa? Tujuan umum percobaan ini adalah untuk mengetahui keberadaan vitamin C dalam buah. Alat dan bahan.
Dipaparkan juga di situ alat dan bahan. Yang pertama, alatnya: 1. Tabung reaksi, 2. Pipet tetes, 3. Rak tabung reaksi, 4. Plastik, 5. Beker gelas. Bahannya adalah: 1. Tablet vitamin C, 2. Larutan iodium larutan lugol, 3. Asam sitrat, 4. Air kelapa, 5. Jeruk, 6. Jambu air, 7. Duku, 8. Mangga, 9. Tomat, dan 10. Ale-ale. Nah, setelah dipaparkan tujuan dan alat bahan, sekarang masuk ke dalam langkah kerja. Bisa dibacakan. A. Campurkan 20 tetes iodium dengan air sebanyak 1 sendok makan. Larutan akan berwarna kekuning-kuningan. Buat sebanyak sari buah yang mau diuji, ditambah 1 untuk diuji dengan vitamin C. Haluskan tablet vitamin C menjadi bubuk. Masukkan setengah dari bubuk tadi ke dalam gelas yang telah diisi air sebanyak 4 sendok makan. Aduk hingga bubuk vitamin C larut sempurna. C. Buatlah sari buah dari buah yang akan diuji dengan cara memeras buah tersebut dan tempatkan di dalam wadah yang berbeda. D. Teteskan larutan iodium pada vitamin C sehingga larutan berwarna bening. Hitunglah jumlah tetes larutan yang digunakan. Selanjutnya, tetesi sari buah yang pertama sebanyak tetesan iodium ke dalam larutan vitamin C. Ulangi poin ini untuk sari buah yang lainnya. F. Catat hasil pengujian pada tabel. Nah, ternyata setelah dilakukannya langkah-langkah kerja, ada hasil dari pengamatannya. Contoh, bahan yang diuji vitamin C. Warna larutan iodium sebelum ditetesi warnanya kuning dan setelah ditetesi warnanya bening. Berarti itu menyatakan bahwa vitamin C itu mengandung vitamin C. Ya, benar. Yang kedua, sari tomat. Sebelum ditetesi, larutan iodium berwarna orange. Nah, setelah ditetesi berwarna bening. Jadi, sari tomat mengandung vitamin C juga. Sekarang yang ketiga yaitu sari jeruk nipis. Sebelum ditetesi warnanya putih. Nah, setelah ditetesi warnanya bening. Berarti sari jeruk nipis mengandung vitamin C. Air kelapa. Warna larutan iodium sebelum ditetesi itu warnanya kuning. Nah, setelah ditetesi warnanya menjadi coklat keruh. Selanjutnya, sari jambu mengandung vitamin C. Kesimpulannya, asam sitrat juga mengandung vitamin C. Sari duku tidak mengandung vitamin C. Ale-ale jeruk tidak mengandung vitamin C. Sari mangga mengandung vitamin C dan asam cuka tidak mengandung vitamin C. Nah, setelah kalian buat hasil pengamatan, lalu kalian akan buat kesimpulan atau akan membaca kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dibuat sebelumnya. Dari percobaan di atas, bahan I yang mengandung vitamin C adalah sari tomat, sari jeruk nipis, sari jambu air, asam sitrat, sari mangga karena setelah ditetesi lugol, perubahan warna buah tersebut menyerupai warna tablet vitamin C. Dan dari percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bahan makanan atau buah yang rasanya asam mengandung vitamin C, seperti cuka yang memiliki rasa asam tapi tidak mengandung vitamin C. Bahkan cuka dapat merusak lambung bila dikonsumsi berlebihan. Nah, setelah kalian mendengarkan contoh teks laporan percobaan yang Ustadz baca sebelumnya, timbullah pertanyaan, bagaimana sih struktur isi dari teks laporan percobaan? Kalau kalian mendengarkan dengan teliti, Ustadz sudah memberi gambaran mengenai struktur isi dari teks laporan. Tapi, sebelum itu Ustadz akan mengulasnya kembali satu persatu. Struktur isi laporan percobaan yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah bahan dan alat, yang keempat adalah langkah-langkah kegiatan, yang kelima adalah hasil percobaan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama, judul. Dari teks yang Ustadz baca sebelumnya dapat kita cari judulnya itu yang mana karena
Tanpa diajarin pun kalian sudah mengerti apa itu judulnya. Judulnya adalah pengujian keberadaan vitamin C dalam buah. Nah, itu merupakan judul dari teks laporan percobaan yang Ustadz baca sebelumnya. Lalu, yang mana tujuannya? Tujuannya adalah yang ini, yaitu tujuannya untuk mengetahui keberadaan vitamin C dalam berbagai buah. Tujuan teks laporan percobaan itu memberikan penjelasan tentang tujuan melakukan suatu percobaan. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Bahan dan alat memberikan penjelasan mengenai bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Nah, ini juga ada dijelaskan alat dan bahannya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan melakukan percobaan. Nah, di situ juga sudah dijelaskan. Yang kelima adalah hasil percobaan. Hasil percobaan memberikan gambaran atau penjelasan hasil percobaan. Nah, itu juga ada hasil percobaannya yang di dalam tabel itu merupakan hasil percobaan atau hasil pengamatan. Nah, yang terakhir yaitu simpulan atau kesimpulan, yaitu menjelaskan simpulan yang dihasilkan dari percobaan yang dilakukan. Nah, itu dia merupakan simpulan. Nah, dari sini Ustadz harap kalian sudah paham yang mana struktur isi laporan percobaan dan dapat membedakan struktur isi dari laporan percobaan. Selanjutnya, yaitu mengenai ciri bahasa teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya itu memerintah kita atau perintah, kalimat perintah. Contohnya di sini adalah yang pertama, campurkan. Yang kedua, haluskan. Yang ketiga, masukkan. Yang keempat, buatkan. Yang kelima, teteskan. Keenam, hitunglah. Yang ketujuh, teteskan lagi. Dan begitulah selanjutnya. Laporan ciri bahasa dari teks laporan percobaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Nah, di sini ada kalimat atau kata konjungsi yang mana itu yang di poin E kata pertama yaitu selanjutnya. Kenapa? Karena konjungsi merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan. Kata konjungsi itu adalah kata penghubung yang menyatakan urutan. Jadi di situ ada yang di poin E yaitu selanjutnya. Berarti dia menghubungkan antara teks yang di D dengan teks yang di E. Selanjutnya, ciri bahasa dari teks laporan. Yang ketiga adalah menggunakan kata konkret. Atau apa itu kata konkret? Kata konkret adalah kata-kata yang nyata atau benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Nah, di sini kata konkret itu terkait dengan nama bahan dan alat. Contohnya, nama alat dan bahannya seperti iodium. Nah, itu merupakan kata konkret, yaitu kata-kata yang memang benar-benar ada. Yang kedua yaitu asam cuka. Itu juga termasuk ke dalam kata konkret. Selanjutnya vitamin C. Nah, itu juga termasuk ke dalam kata konkret. Tablet. Nah, itu juga termasuk ke dalam kata konkret dan lain sebagainya. Yang terakhir, menggunakan kata-kata yang menyatakan satuan ukuran. Menggunakan kata-kata yang menyatakan satuan ukuran itu seperti misalnya sebanyak 1 sendok makan, itu kan menyatakan ukuran. Selanjutnya, setengah dari bubuk tadi haluskan. Nah, itu juga termasuk ke dalam kalimat atau kata yang menyatakan satuan ukuran. Nah, begitulah selanjutnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang sebuah laporan atau sebuah paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Nah, struktur isinya yaitu yang pertama adalah judul, tujuan, alat dan bahan, terus hasil pengamatan, lalu diakhiri dengan kesimpulan.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.